Nah, ini kira-kira hasilnya seperti apa nih kalau boleh disimpulkan? Kalau seperti rekan-rekan tadi lihat ya, bahwa pada akhirnya dalam persidangan ini kan terkuak semua bahwa dalil-dalil yang diajukan sebagai dasar kepemilikan penggugat itu lemah. Dari awal kita melihat bahwa alas hak dari kepemilikan penggugat ini adalah Ekonom Permohonan 155550. Dan tadi pun ternyata terbukti bahwa ternyata mereka tidak mengakui, dan hal itu juga ditegaskan oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian saya pertanyakan lagi, apa yang menjadi dasar kepemilikannya? Ternyata dasar kepemilikannya itu adalah SIPPT tahun 2010 dan SP3L tahun 1997. Nah, kalau kita bicara SIPPT, kita semua tahu bahwa SIPPT tersebut ya pada tahun 2016 ya pada tingkat BK itu sudah diperintahkan untuk dibatalkan. Ya enggak. Nah, kalau menyangkut SP3L, tadi juga saya sempat lama dalami melalui pertanyaan-pertanyaan saya, ya, apakah SP3L itu terbit lebih dahulu, ya, atau belakangan? Nah, ternyata saksi tadi menyatakan bahwa tidak mungkin bahwa SP3L itu terbit belakangan. Padahal kami bisa buktikan tadi bahwa pembebasan itu dilakukan pada tahun 96. Gitu loh. Jadi semakin terkuat kan. Dan hal tersebut pun juga saya kunci lagi ya melalui pertanyaan saya yang terakhir. Apakah dasar mereka untuk mengajukan bahwa dokumen-dokumen kami palsu itu adalah pernyataan dari lurah yang menyatakan bahwa tidak tercatat di Kelurahan Rawasari karena memang itu tidak terdaftar. Atas hal tersebut, saya pertanyakan lagi, itu pengertian tidak terdaftar itu adalah tidak terdaftar dalam buku letter C atau buku letter C-nya yang tidak ada. Ternyata buku letter C-nya itu yang tidak ada. Karena antara tidak ada buku letter C dengan tidak terdaftar itu berbeda konsekuensi hukumnya. Itu yang menyangkut kepemilikan kami. Ya enggak? Dan kepemilikan kami itu telah melalui proses uji, ya, konfirmasi. Ya, itu bukan hanya satu instansi, tapi instansinya banyak. Itu bertingkat-tingkat. Gitu. Jadi tidak serta-merta bahwa kami ini sudah tiba-tiba muncul surat yang dipalsukan. Itu tadi yang menjadi pertanyaan tadi rekan kami, bahwa apakah ada pembanding. Dan mengenai legalitasnya pun juga kami sudah pertanyakan tadi, oleh rekan kami dipertanyakan bagaimana status daripada Bumi Tentram Waluyo sebagai penggugat. Tadi kan kita melihat bahwa ada ketidakjelasan karena kami tidak pernah mengetahui, tidak pernah diinformasikan bagaimana legalitas dari PT Bumi Tentram Waluyo sendiri. Jadi nanti mungkin kami akan perdalam lagi melalui jaksa penuntut umum. Mungkin sementara itu. Tapi yang jelas hasil dari persidangan tadi buat kami sangat menggembirakan karena itu semakin memperkuat dalil-dalil yang kami ajukan nanti, ya, dan semakin membuktikan bagaimana kasus ini menjadi terang benderang. Itu yang ingin saya sampaikan. Tapi terlihat saksi kayaknya seperti terpojok banget ya Pak. Iya, memang seperti itu karena semua itu dilakukan tanpa adanya penelitian yang mendalam. Jadi hanya berdasarkan sepihak, baik itu dari BPN sendiri, ya. Kalau kita lihat itu statementnya pun juga berubah-ubah. Setiap pejabat di Kanwil ini ngomongnya seperti ini.
setiap ini tahunnya begini. Sampai akhirnya kami memiliki bahwa tahun 2011 ada satu kajian dari Kakanwil BPN Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa di atas lahan SIPPT itu ya itu dasarnya adalah girik-girik adat, sehingga dengan adanya kajian itu semuanya menghapus dalil-dalil di si penggugat yang menyatakan bahwa itu adalah tanah Ibnu Perfondi. Satu yang kami juga pengen nyatakan ya, ada beberapa hal yang kontradiktif dalam gugatan ini. Di satu sisi penggugat mengatakan bahwa daerah itu adalah tanah hak barat, tapi dia masih mempermasalahkan bahwa ini sudah dibebaskan oleh ini olah dibebaskan oleh ini, sehingga dengan dia mengklaim bahwa tanah ini sudah dibebaskan ini, itu kan tanah yang dibebaskan itu adalah tanah hak adat. Dengan dia mengakui bahwa ini sudah dibebaskan, terlepas daripada posisi ya, karena posisi kami akan buktikan nanti. Ya. Ini adalah dia mengakui secara tidak langsung bahwa tanah itu adalah tanah barat, tanah hak adat, gitu loh. Jadi itu yang terjadi. Kalau rencana sidang sidang selanjutnya itu minggu depan hari Kamis. Agendanya masih saksi, karena saksinya kami lihat dari BAP kan, mungkin rekan-rekan lihat sendiri kan tebal segitu kan, jadi mungkin banyak sekali saksi-saksi. Masih saksi lah ya. Masih saksi. Tapi setidaknya mengembirakan ya bagi pihak. Ya itu membuat semangat kami jadi lebih tinggi. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, cukup ya. Terima kasih juga. Sip.